kita akan lebih ke teknis lagi ya. Jadi di sini cara membuat papan impian atau dream board yang itu teman-teman bisa gunakan untuk menjadi papan afirmasinya atau papan impiannya. Dan di sini ada beberapa yang saya bagikan ya. Itu bersifat nanti teman-teman bisa ya mungkin terapkan juga, dan nanti teman-teman juga bisa download gambar-gambar yang dibutuhkan di link deskripsi ya. Nanti saya akan bagikan link di situ. Teman-teman bisa download itu berbagai macam gambar yang itu nanti bisa teman-teman gunakan untuk di papan impiannya, dan teman-teman bisa gunakan itu juga, tinggal pilih aja nanti mau yang mana, terus bagaimana teman-teman nanti menggunakannya atau memasangnya di mana terserah. Yang penting jangan di tempat yang selalu dijangkau orang, misalkan di ruang tamu, di dapur ataupun di ruang depan. Nah itu jangan, malah lebih baik itu digunakan di kamar tidur, mungkin taruh di lemari, atau teman-teman nanti bisa pasang di dinding kamar, di langit-langit kamar juga bisa. Dan teman-teman bisa gunakan itu nanti untuk membantu afirmasinya, biar apa, visualnya semakin kuat. Dan itu nanti teman-teman tinggal tempel aja gambarnya, tinggal cetak terus tempel ya. Saya akan sediakan beberapa gambar, nanti teman-teman bisa download aja langsung ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Papan impian ini sebenarnya sudah pernah kita bahas juga, cuman ini kita membahas teknisnya ya. Bagaimana kita menggunakan papan impian untuk sebuah visualisasi yang itu tujuannya untuk menjadikan kita ini bisa menarik uang dalam kehidupan, terus juga kita hidup dalam keberlimpahan dan kemakmuran. Siapa sih yang nggak mau hidupnya penuh dengan keberlimpahan, kemakmuran, dan segala sesuatu yang diinginkan itu ada. Biasanya kalau kita sudah memiliki hal-hal tersebut ya, kita akan mudah banget nanti mendapatkan peluang-peluang ataupun kesempatan yang bisa menjadikan diri kita adalah orang yang benar-benar berkelimpahan. Dan seperti biasa ada 5 poin di sini ya, teman-teman ikuti video ini sampai habis. Jadi biar teman-teman bisa mendapatkan ilmunya itu nggak lompat-lompat, dan informasinya bisa teman-teman dapatkan secara detail ya. Di poin pertama, pilih papan. Pilih papan atau alas yang Anda sukai, seperti papan gabus, karton, atau papan kertas. Teman-teman bisa gunakan apapun medianya. Mau itu teman-teman pakai kertas, teman-teman menggunakan mungkin kardus juga boleh, atau yellow paper juga boleh, styrofoam boleh, ataupun papan akrilik segala macam. Untuk bahan-bahannya terserah ya. Jadi buatlah papan itu kalau memang di rumah mungkin teman-teman, oh ada styrofoam nih. Nah, teman-teman bisa gunakan itu. Terus, misalkan teman-teman nggak ada, tapi Anda pengen membuat dengan styrofoam. Tinggal di toko buku tuh beli, harganya murah banget, paling 5.000. Sekalian teman-teman cetak gambarnya juga, dan nanti teman-teman bisa langsung aplikasikan di rumah. Terus kalau ditanya nih mungkin sama orang rumah, ngapain lu kayak gini? Ya, bilang aja sebagai doa, dan ini berdoa dalam bentuk gambar-gambar. Nah, ketika itu teman-teman udah aplikasikan, teman-teman udah melakukan mungkin visualisasi setiap hari, mungkin sebelum meditasi ataupun sebelum teman-teman melakukan visualisasi, teman-teman bisa menatap itu dulu. Nah, nanti tinggal gambarkan aja ketika melakukan visualisasi atau ketika sedang meditasi ya. Jadi kita udah punya bekalnya, ibaratnya kita udah menginputkan dulu, misalkan nih gambar rumah, terus nanti apalagi ya, mungkin gambar yang saya bagikan nggak sesuai dengan kriteria Anda, mungkin saya membagikan mungkin gambar uang. Nah, nanti nilainya teman-teman yang tentukan sendiri. Terus lagi misalkan itu gambar rumah, teman-teman juga tentukan sendiri. Gambar mobil, teman-teman juga tentukan sendiri ya. Jadi boleh teman-teman nanti berkreasi. Nah, gambar tersebut hanyalah sebuah panduan, dan teman-teman bisa kolaborasikan juga, teman-teman juga bisa gunakan. Kita lanjut di poin kedua. Kumpulkan gambar, cari gambar-gambar yang mewakili tujuan keuangan Anda, seperti rumah mewah, mobil, uang, atau investasi sukses. Nah, di poin kedua ini sebenarnya tadi ya, yang gambar-gambar tadi ya, teman-teman bisa mengumpulkan dari mana aja, teman-teman bisa gunakan itu untuk ya segala macamnya nanti. Jadi misalkan gambar yang saya bagikan teman-teman ini, wah ini kurang cocok, ya sudah, mungkin dari warnanya ataupun dari bentuknya, teman-teman nanti bisa kreasi cari gambar yang lain, tapi itu hanya sekedar contoh, dan saya akan membuatkan sebagai contohnya juga nanti papan tersebut itu cara penataannya bagaimana, terus ornamennya seperti apa, ada kata-katanya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa menirunya ya. Kita lanjut aja di poin ketiga. Buat komposisi estetis, atur gambar dan kata-kata dengan cara yang menarik dan estetis, sehingga papan visual terlihat menarik.
komposisi di sini bukan komposisi masak-memasak ya. Jadi bukan komposisi masakan. Tapi komposisi bagaimana mengkombinasikan kata-kata terus dengan gambar-gambarnya, dan nanti teman-teman bisa meniru contohnya juga. Teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Kenapa? Itu butuh sebuah kata-kata juga, terus butuh biar terlihatnya estetis. Karena apa? Biar pikiran kita itu mudah menyerapnya. Jadi biar mudah masuk apa yang ada di situ. Yang mungkin gambarnya tadinya biasa aja, cuman sekedar gambar-gambar aja yang ditempel, tapi dengan penataan yang estetis, pasti estetikanya beda dan kita lebih nyaman melihatnya. Nah, dari situ apa? Ada ditambahkan dengan kata-kata. Mungkin dengan huruf-huruf favorit Anda ya. Mungkin ada jenis-jenis font yang teman-teman suka, ataupun hanya sekedar huruf-huruf biasa aja, yang penting kata-katanya, yaitu nggak masalah. Ataupun teman-teman mau memberikan warna nih, corak-corak dalam backgroundnya juga boleh. Jadi dalam papanya teman-teman kasih corak-corak, terus kasih hiasan apapun, itu boleh juga. Dan teman-teman sendiri yang berkreasi ya. Nanti saya hanya memberikan contoh ya, nggak harus sama persis, tapi teman-teman bisa melihatnya sebagai ya mungkin referensi aja. Atau teman-teman juga bisa mencari referensinya di internet juga. Nanti biar sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, biar sesuai dengan apa yang teman-teman cita-citakan, karena biar nggak terpaku dan nggak kaku juga dengan apa yang dijadikan contoh di sini ya. Dan saya nggak share contohnya itu di video ini ya. Nanti teman-teman download aja dan nanti bisa dilihat. Itu bisa teman-teman download dari HP, bisa dari nanti juga laptop, mungkin yang pakai laptop. Terus teman-teman nanti bisa cetak ataupun lihat dulu. Oh, contohnya begini. Oh ya udah, gue cari gambar sesuai dengan kriterianya. Atau malah yang lebih bagus lagi, ketika mungkin teman-teman menginginkan nih rumah impian. Nah, teman-teman mau tinggalnya di mana? Mau tipenya yang seperti apa? Teman-teman bisa main ke area itu dan teman-teman foto. Biar vibrasinya itu semakin nyambung ketika teman-teman bisa melihat langsung. Apalagi ternyata di situ, ada developernya di sini, masuk-masuk, tanya-tanya dulu. Nah, itu juga nggak apa-apa. Indra Anda udah aktif. Sebenarnya ini nyambung dari video sebelumnya yang tentang teknik visualisasi, dan teman-teman bisa gunakan ini untuk hal apapun. Dan di situ nanti teman-teman bisa memajang beberapa foto juga, bukan hanya untuk uang, bukan hanya untuk rumah, tapi berbagai hal. Jadi apapun bisa teman-teman pasang di situ dan teman-teman bisa jadikan itu sebagai panduan untuk menciptakan visualisasi yang jauh lebih menarik lagi. Dan kita lanjut di poin keempat. Gunakan foto pribadi, sertakan foto diri Anda dalam konteks keberhasilan finansial yang Anda inginkan. Anda juga harus menggunakan foto pribadi di situ. Nah, kenapa? Ya, paling nggak Anda udah melihat diri Anda dalam sebuah kesuksesan. Entah foto itu, foto yang Anda pasang itu Anda edit atau bagaimana, yang jelas posisinya di situ adalah foto diri Anda sendiri. Ketika Anda udah memasang foto Anda sendiri di situ, Anda melihatnya sebagai sosok yang udah berhasil. Jadi diri Anda yang udah berhasil. Perasaannya beda kok. Ada foto Anda di situ terus dikelilingi oleh yang namanya impian Anda, apapun itu. Di situ teman-teman bisa menjadi lebih kuat vibrasinya. Dan tahu nggak? Sebenarnya benda mati pun itu memiliki getaran, termasuk mungkin foto Anda. Mungkin termasuk foto-foto yang Anda gunakan dalam papan impian Anda, itu memiliki vibrasi, dan itu justru ketika Anda sering kontak di situ, Anda sering berinteraksi di situ, maka itu juga akan membantu Anda mengirim sebuah getaran yang itu akan menjadi realita Anda. Dan Anda harus yakin ya, jangan nanti udah bikin papan impian, begitu udah melihatnya, apa iya ya? Mungkin enggak ya? Aduh, kayaknya enggak deh. Nah, mending lepas aja papannya kalau Anda memang enggak yakin dan Anda enggak punya rasa percaya diri ketika itu semua bisa Anda wujudkan. Nah, habis itu apa? Ya sudah, lupakan yang namanya law of attraction. Ketika Anda udah melupakannya, ya sudah, jalani kehidupan Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi ketika kita pengen melakukan apapun, kita harus yakin. Meski prosesnya beraneka ragam ya, dan tetap harus dijalani. Kita lanjut di poin kelima. Tambahkan elemen kreatif. Gunakan elemen dekoratif seperti stiker, kertas berwarna, atau pita untuk membuat papan visual lebih menarik. Nah, dalam poin kelima tadi sedikit
udah kita singgung juga, kalau kita harus menambah estetika, di situ kita bisa menambahkan pita, mungkin warna, mungkin dekorasi-dekorasi ya sesuai dengan keinginan Anda. Yang jelas buat itu semakin meriah, semakin menarik dan semakin indah. Ketika Anda melihatnya, itu semua adalah hal yang memang menjadikan diri Anda ini jauh lebih bersemangat ketika melakukan visualisasi, dan itu akan mudah diinput. Kenapa? Biasanya gambar-gambar ini akan berpengaruh banget ke dalam afirmasi kita. Kenapa kita harus melibatkan visual? Yaitu dia, itu secara nggak langsung kita udah berdoa, kita udah meminta. Dan begitu kita udah melakukan repetisi nih, kita udah berulang-ulang nih melakukan ya pokoknya visualisasi, terus kita libatkan perasaan juga bahwa kita udah memilikinya, maka itu yang akan direspon menjadi sebuah permintaan dan akan dikirimnya untuk Anda agar Anda bisa menjadi benar-benar orang yang berkelimpahan. Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Dan di channel ini sebenarnya ilmunya bisa Anda terapkan untuk apa saja ya, bukan hanya untuk uang, tapi di sini kita lebih spesifik membahas tentang uang. Bagaimana kita menarik uang dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang menjadi magnet uang, sukses berkelimpahan. Thank you.